Oke, sudah kelihatan filmnya yang di rumah? Yang di rumah sudah kelihatan? Pak. Sudah ya? Pak. Ada pepohonan yang menghiasi indahnya alam ini. Suara kaki yang terus berjalan menghampiri ladang itu dengan menggendong tas dan membawa buku, sedang menoleh ke kanan dan ke kiri. Sepertinya seseorang itu akan melakukan sesuatu di tempat ini. Ia bertubuh kurus dengan sangat kelelahan dan berhenti di suatu pohon besar untuk tidur. Ia bernama Zack. Zack bermimpi untuk membuat rumah idaman. Keesokan hari, Zack terbangun dari tidurnya dan melihat sekeliling. Ia melihat ada satu orang bertubuh gemuk yang sejak tadi melihatnya. Orang itu bernama Bu. Hei, kamu sedang apa dari tadi? Aku perhatikan seperti lagi membuat sesuatu. Saya sedang membuat rumah. Yang bernamamu? Di mana kamu? Namaku Zain. Aku berasal dari kota sana. Boleh ke Bandung? Tidak usah, terima kasih. Tapi kau terlihat lelah dan tak punya janji. Aku bisa sendiri. Ayolah, aku bantu dengan ikhlas. Ya sudah, aku pulang. Akhirnya, Bu meninggalkan Zack sendiri. Bu merasa tidak tega dan melihat Zack dari kejauhan masih tidak bisa mengerjakan juga. Hingga sore hari, rumah yang dibangun Zack tak kunjung selesai dan terlihat Zack sangat kelelahan. Setelah berjam-jam tak kunjung jadi dan akhirnya Zack tertidur. Sedangkan si Bu menelpon teman-temannya. Halo, Bi. Halo Bu, ada apa? Ya, Bi. Aku berniat untuk membantu seorang pemuda yang ingin membentuk rumah. Siapa dia? Apa menanya? Namanya Jack. Oh, oke lah, akan ku bantu. Tapi tidak ke sini. Aku mau telepon Bu. Setelah itu, Bu langsung saja menelpon Bu. Halo, Bu. Halo Bu, ada apa? Ya, Bu. Aku berniat ingin membantu seorang pemuda yang ingin membentuk rumah. Wah, siapa Bu? Jack, Oh ya, dengan senang hati ku bantu. terima kasih bisa kita berangkat. Setelah menelpon dua temannya, Bu merasa senang bisa membantu Zack. Keesokan harinya, Zack masih tertidur dan rumahnya pun tak kunjung jadi. Akhirnya, Bu menghampiri Zack. Jack, bangun. Oh ya, ada apa Bu? Rumahmu kok belum jadi-jadi? Ya Bu, aku sangat kelelahan. Aku bantu ya. Tidak usah, terima kasih. Aku lihat dari kemarin rumahmu tak jadi. Nanti juga jadi. Mungkin kemarin aku lelah. Ya sudah, aku pulang. Bu bertemu di depan rumah. Akhirnya mereka berbincang-bincang. Hai Bu, jadi kita harus kerja. Jadi, tapi Tapi apa Bu? Jack tak mau dibantu. Lah terus? Ya tetap jadi bantulah. Aku sudah berniat membantunya. Oke lah, tunggu Bu dulu. Tak lama kemudian, datanglah si Bu menghampiri Bu dan Bu. Hai Bu, Bi. Gimana soal kemarin? Ayolah. Oke, ayo pergi. Sampai di tempat yang akan Zack bangun rumah, terlihat Zack sedang tertidur pulas. Dan sampai sekarang, bangunan rumah Zack tak kunjung jadi. Ayo kita kerjakan. Mumpung Jack lagi tidur. Ayo. Tak lama kemudian, mereka mulai mengerjakan rumah Zack. Dengan semangat, sampai pada malam hari, rumah Zack pun segera jadi. Dan, wah, hasil kerja keras kita. Iya, akhirnya. Dengan suara yang sangat berisik, akhirnya Zack terbangun dari tidurnya. Tetapi Zack benar-benar kaget. Rumahnya selesai dengan sempurna. Loh, kenapa kok
aja diajak. Siapa yang ngajarin? Siapa? Padahal tadi sebelum tidur belum apa-apa. Jadi gini, yang ngerjain rumahmu itu kami. Iya, kami. Karena kami sangat peduli denganmu. Loh, tapi kan dari awal aku sudah menolaknya. Kami ikhlas membantumu. Iya, karena membuat rumah tidak bisa kalau dikerjakan sendiri. Perlu dikerjakan secara gotong royong. Iya, benar. Jadi kami membantumu. Aduh, terima kasih sudah membantuku. Kira membuat rumah saya sendiri, tapi pikiranku salah. Ya iyalah, buat rumah perlu dikerjakan bersama-sama agar cepat jadi dan meringankan pekerjaan juga. Betul itu. Sekali lagi, terima kasih, Bu, Bi, Bu. Ya, sama-sama aja. Akhirnya, rumah Zaid pun jadi berkat bantuan Bu, Bul, dan Bi. Karena membuat rumah tidak bisa dikerjakan sendiri, perlu dikerjakan secara gotong royong. Karena dengan gotong royong, pekerjaan akan semakin ringan dan meningkatkan rasa kepedulian untuk orang lain. Kakak, ini kamar. Oke, sudah. Film yang pertama dan yang kedua. Oke. Yang di rumah, mungkin ada mau bicara dulu tentang film yang pertama atau yang kedua sebelum yang di kelas. Yang kita mesti tulis. Ya, silakan yang resen. Film yang pertama dan yang kedua. Kira-kira bicara tentang apa ya? Siapa yang mau? Silakan. Oke, Marisa, silakan. Harus saling tolong menolong. Itu film yang keberapa? Kedua, Oke, film kedua, tolong menolong. Terus ada lagi yang lain selain Marisa? Ada lagi nggak? Oh ya, silakan. bersama yang satu. Oke, menurut Atalan sama. Ya, siap. Gotong royong. Film yang keberapa? Yang ke satu. Yang ke satu, yang kedua? Kerja bakti bersama-sama. Oke. Cita, silakan. Bekerja sama. Terus, itu film yang keberapa? Ke satu. Satu, yang kedua? Gotong royong tolong menolong. Gotong royong, tolong menolong. Oke, terima kasih. Bernadette Gloria, silakan. Film yang pertama apa? Bersama-sama. Tugasnya mencatat film. Makanan. Mencatat film tadi ya. Mencatat apa? Tentang Gloria. Diulang, sorry. Film pertama, kedua, tentang apa? Bersama-sama mencari makanan. Oke, bersama-sama. Film apa? Ada semut, saya tadi lihat semut. Bukan hanya si Jack kan ya? Bukan, ada semut satu lagi. Oke, ada lagi, Gloria? Membantu teman yang sedang membangun rumah. Oke, sudah yang bangun rumah. Nah, ada lagi yang lain? Ada nggak? Saya Pak. Oh, Clarence, silakan. Film yang pertama kekompakan sang semut, yang kedua gotong royong. Oke, yang pertama itu kerjasama dengan semut, yang kedua gotong royong ya? Iya Pak. Oke, yang lain? Ada nggak? Ini yang di kelas nanti ya, di sini. Oh iya, nanti ya. Yang lain ada nggak? Oke, kalau nggak ada, kita kasih kesempatan yang di kelas. Siapa yang di kelas? Film 1 dan 2. Darren? Film 1 dan 2 tentang apa? Filmnya tadi tentang apa? Tentang apa? Ya, lihat ya, filmnya tentang apa? Ini nggak ada di classroom ya?
adanya di pelajaran ini ya. Oke, dalam enggak. Audrey, filmnya tentang apa? Yang pertama tentang semut, yang kedua gotong royong. Asya, film pertama tentang semut, yang kedua tentang gotong royong. Jose, film pertama tentang apa? Tentang semut, yang kedua orangnya ngapain? Orangnya membuat rumah. Oke. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Jadi yang kalian tulis jangan bilang ya, nanti silahkan kumpulkan di BCR yang tentang film tadi. Sekarang nih, Bapak kan bicara tentang ini, tentang gotong royong. Oke. Nah, seperti yang dicontohkan film 1 dan kedua tadi, itu sebenarnya tentang gotong royong. Ya. Kalian lihat semut. Semut yang awalnya dia mau menyeberang, ya enggak? Menyeberang dari pinggir sungai ke tengah-tengah sungai yang ada rumah semut, ya kan? Dia menggunakan kayu. Dia gagal. Betul ya? Terus akhirnya pemimpinnya punya cara untuk mencari melihat kertas menjadikannya sebuah pesawat, ya kan? Gotong royong yang pertama saat membuat pesawat, ya, nggak mungkin bisa kan semut hanya sendiri membuat pesawat, betul ya? Nah, terus semutnya itu lari ke terbang dari ujung sampai tengah sungai. Terus sampai ke sungai banjir. Terus kertasnya jadi apa? Perahu. Ya. Jadi di film pertama yang semut, yang tadi itu berarti mencerminkan gotong royong membuat pesawat dan membuat perahu untuk menyeberang sungai. Ya. Jadi menyelamatkan diri. Nah, film yang kedua juga sama. Itu bercerita tentang gotong royong membuat rumah. Rumah nggak bisa dibuat sendiri, harus bareng-bareng. Ada yang khusus buat atapnya, ada yang buat temboknya, ada yang buat lantainya. Itu harus bersama-sama. Nggak mungkin bisa kerjakan sendiri. Nah, sedangkan gotong royong itu sesuai dengan artinya gotong dan royong, ya. Kalau gotong itu bekerja, royong itu bersama. Jadi kalau disambungkan, gotong royong adalah bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Semut tadi tujuannya apa? Kembali ke rumah, betul ya? Dengan menggunakan pesawat. Saat banjir, menyeberang sungai menggunakan kapal. Terus yang Z, tujuannya apa? Membuat sebuah rumah, ya. Nah, beda cerita kalau kalian di rumah. Di rumah misalnya menolong orang tua, nah itu menolong, bukan gotong royong. Kalau contoh gotong royong di rumah, itu contohnya misalnya begini. Setiap hari minggu besok misalnya, contoh ya, Asel dan keluarganya mau berkebun. Nah, berarti mereka bersama-sama di kebun kan? Betul ya? Nah, setelah berkebun itu, mereka ada yang menanam, ada yang menyiapkan media tanam, ada yang menyiapkan air. Nah, itu namanya gotong royong di rumah, contohnya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini manfaat gotong royong. Yang pertama, menciptakan rasa kebersamaan seperti yang kalian lihat di dua film tadi. Antar semut mereka selalu bersama-sama. Ya. Tidak ada yang mereka sendiri-sendiri, tidak ada. Kecuali komandannya yang ketuanya. Ketuanya dia punya ide, punya gagasan, dia harus bikin pesawat, harus menyelamatkan anggotanya dulu sebelum nyebrang, harus dilihat dulu jembatannya, gitu kan.
Itu harus bersama-sama, jangan perlu rasa kasih sayang. Nah, manfaat yang kedua, memperkuat tali persaudaraan seperti yang dilakukan Jack dan Bill Bull termasuk tadi. Nah, itulah pokoknya bukan yang tiga orang tadi, mereka saling nggak kenal antara Zack sama itu kan dari kota lain. Nah, dia ada Bill, ada Bull sama Bell, pokoknya itulah. Nah, mereka akhirnya bersaudara di membangun tempat yang baru tanpa ada permusuhan. Nah, itu ya. Yang ketiga, pekerjaannya cepat selesai dan meringankan pekerjaan. Seperti yang dilakukan membuat rumah. Si Zack lama buatnya 2 hari. Tapi kalau dengan gotong royong tadi 1 hari 1 malam sudah selesai. Ya. Jadi pekerjaannya ringan karena tadi ada yang badannya besar itu mencari kayu buat tembok. Terus yang badannya kecil dia naik ke atas biar nggak rubuh kan rumahnya. Dia mampu di atasnya dan cepat selesai pekerjaannya. Oke, yang keempat, menciptakan rasa persatuan dan kesatuan. Tanpa mereka kompak, tidak ada persatuan ataupun tidak ada persatuan, itu kerjasama tidak bisa dilakukan seperti yang tadi. Misalnya, saya nggak kompak antara Bill atau Bull salah satu pergi, pasti nggak akan selesai. Terus antara semut tadi, misalnya ada beberapa semut yang pergi juga, pasti juga tidak akan selesai buat pesawatnya. Nah, itu ya manfaat dari gotong royong. Nah, gotong royong dilakukan di mana saja, seperti biasa, bisa di rumah, bisa di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Kita ambil contoh yang di rumah dulu. Tadi yang sudah kasih contoh, nih. Tadi ambil contohnya Bapak yang itu ya, yang membuat tanaman ya. Contoh yang pertama, membersihkan rumah bersama-sama. Misalnya pada saat hari Minggu, misalnya setelah kalian ibadah, kalian bersama-sama membersihkan rumah. Ya, misalnya di rumahnya Audrey itu bagian beres-beres kamar. Terus papanya bagian beres-beres, misalnya cuci mobil dan kendaraan. Mamanya beres-beres bagian bersihin baju. Terus si Mbak beres-beres bagian bersihin lantai. Nah, mereka bekerjanya bersama-sama. Biar cepat selesai, saling membantu dulu biasanya di situ ya. Ada yang bantuin Audrey dulu, nanti baru bantuin terakhir, misalnya bantuin papanya, Audrey sedang main air misalnya. Pas kalian berjalan-jalan, ayo papa bantuin. Gitu kan? Audrey sebenarnya itu biasanya. Ya kan? Enggak salah lagi ya. Audrey nggak mau bantuin orang tuanya. Oke, yang ini bekerja sama bersihkan halaman, jadi sama seperti tadi ya. Terus, nah ini yang tadi Bapak contohkan setiap hari Minggu misalnya yang bercocok tanam. Jadi ada yang menyiapkan bahannya, ada yang menyiapkan tanamannya, ada yang nanti menyusunnya menjadi cantik, susunan pot-potnya. Nah ini yang memperbaiki rumah seperti yang diberikan Zack. Zack tadi juga sama ya, sama-sama buat rumah, memperbaiki rumah, nggak akan bisa sendiri, ya. Pasti membutuhkan bantuan orang lain. Nah, ini menjelaskan masalah. Nanti kalau di rumah ada masalah, diselesaikannya bareng. Oke, ini yang di sekolah. Nah, yang di sekolah membersihkan selokan bersama-sama. Itu jika saat mau musim hujan seperti ini ya, biasanya kalau para pekerja yang di sini mereka membersihkan halaman yang di mana basket itu yang kalian lewatin tiap hari itu bersama-sama biar tidak ada masuk ke selokan air, jadi sekolahannya biar tidak banjir ya. Terus nah kerja bakti yang lain misalnya
membuat tanaman. Yang di Selasar itu kan ada banyak tanaman ya. Nah itu kerja bakti membuat taman-taman yang di sekitaran kelas. Itu juga bisa. Terus, nah ini tugas kelompok, mengerjakan tugas kelompok bersama-sama. Jadi gotong royong di sekolah bisa ya. Itu soal yang di rumah. Bapak nggak tahu siapa. Oke, mengerjakan tugas kelompok. Misalnya kalian ada tugas kelompok yang dulu sebelum pandemi ya, itu kan ada sering ya tugas kelompok. Itu kan di kelas ada yang membuat apa, nanti saling meminjam, meminta, dan mengerjakannya bersama-sama. Sekarang di masyarakat, ini sering kita lihat di masyarakat pada umumnya ya. Nah, yang pertama, membangun tempat ibadah. Kalau di masyarakat pedesaan, kalau di perkotaan pasti sudah membangun tempat ibadah itu sudah dipercayakan pada pemborong ya, atau orang yang membuat bangunan. Kalau di pedesaan masih ada sistem gotong royong. Belum ada sih. Oh, biasanya ya. Oke, lanjut. Nah, membangun ibadahnya misalnya ada yang bertugas menyiapkan makanan, ada yang bertugas mencari bahan bangunan, ada yang bertugas membuat lubang untuk fondasi dan lain sebagainya. Itu ada tugasnya masing-masing, ya. Tanpa dibayar biasanya kalau tempat ibadah itu. Nah, ini juga Bapak sering masih lihat di Karawang, ya. Gotong royong saat panen. Kalau kalian nanti melewati jalan baru yang pada saat panen ataupun menanam padi, di sana ada banyak orang yang bersama-sama memanen ataupun menanam padi. Nah, biasanya ada yang upahnya berupa, ada yang dikasih upah, ada yang enggak. Nah, kalau yang dikasih upah biasanya itu suruhan dari bosnya. Kalau yang enggak mau dikasih upah, biasanya dia ngambilnya dari beras yang sudah dipanen. Itu hanya misalnya 1/3 atau 1/4-nya. Ya, jadi yang sisanya dikasihkan ke yang punya, yang sisanya dibawa pulang ke rumah. Nih, yang tadi dilakukan Z. Gotong royong membangun rumah. Terus gotong royong berikan slogan pada misalnya sebulan sekali di perumahan atau di kampung ada gotong royong bersama-sama, itu yang dilakukan. Nih, ada juga membangun jembatan atau fasilitas umum. Misalnya membangun jalan raya juga ada. Kalau di perumahan Bapak kemarin, gotong royong membuat fasilitas umum, yaitu seperti taman bermain anak-anak. Di situ nanti ada lapangan badmintonnya, ada tempat bermain yang buat main futsal, terus ada yang buat main kayak playground gitu. Nah itu kemarin baru tahap awal, yaitu pengecoran tempatnya. Jadi itu nanti akan masih bertahap, itu bisa dibangun secara bersama-sama dengan gotong royong. Oke, dari gotong royong dulu, ada yang bertanyakan? Pas stop sharing dulu ya. Oke, dari gotong royong ada yang ditanyakan nggak? Dari film yang pertama, yang kedua, atau materi kita yang gotong royong? Ada yang mau tanya? Tidak ada, Pak. Yakin nggak ada? Dan nanti di filmnya nggak ada di BCA ya. Dan tadi kesalahan Bapak lupa nggak merekam film yang pertama di mana rekaman kita ini. Kelupaan, harus film yang kedua yang terekam. Ada yang bertanya nggak? Tuh kan? Kayak ini muncul lagi. Nih, ini ada permainan lagi ya, astaga. Ini kayak gini biasa. Enggak, kalau buka Google gini kelihatan. Ya, ada pertanyaan lagi nggak
tentang materi kita hari ini tentang gotong royong. Sudah 2 film tentang materi gotong royong. Ada yang bertanya? Belum kita ke materi bahasa Indonesia. Siapa tadi? Alvaro, kemarin kamu belajarnya sampai jam berapa Alvaro? Kan sampai jam 10.20. Ada yang mau tanya nggak? Tentang materi gotong royong dan film tadi. Ingat ya, yang sudah kalian tulis dari film tadi, nanti silakan difotokan, kirim ke Google Classroom. Ya. Tidak ada nanti yang minta Pak, filmnya lupa. Tidak ada. Karena Pak lupa rekam juga yang pertama tadi filmnya. Katanya film yang kedua. Dah? Nggak ada? Benar nih, nggak ada. Yang tanya. Yang mau minum, silakan minum dulu. Kamu mau lagi? Di luar yang minumnya ya. Bentar ya, kita minum dulu bentar. Bentar ya, teman yang di kelas mau minum dulu. Oke, Bapak izin ke toilet sebentar. Istirahat dulu sebentar ya. Bapak toilet sebentar. Bapak sebentar ya. Kok mana kamu? Oke, kita lanjut yang kedua ya. Bapak siapin dulu. Oke, yang kedua. Ini nanti juga ada film tapi nanti. Hari ini kita udah Bapak bilang, hari ini kita nonton ya. Tadi besok kemana? Oh, minumnya. Oke, yang kedua. Pembahasan kita hari ini tentang bahan pembentuk benda. Nah, kita lihat benda-benda yang di sekitar kita dulu sekarang. Kalian melihat apa sih di sekitar kalian di sini yang di kelas? Kalau yang di rumah silakan lihat benda-benda di sekitar kalian di rumah. Nanti Bapak akan tanyain. Ada yang bilang lemari, terus kursi,
Terus kamu lihat apa di sekitar kita? Jam. Kamu lihat apa di sekitar kita? Meja. Nah, di sini ada meja, kursi, lemari, sama jam. Ya. Kalau yang di rumah, nah, Bapak mau ikut kita? Bentar, yang di rumah ya. Yang di rumah, kalian lihat apa? Coba, siapa yang mau raise hand? Oke, Gloria sama Morici ya. Gloria dulu. Gloria, kamu lihat apa di rumah? Kursi. Kursi. Terus apa lagi selain kursi, Gloria? Meja. Meja. Oke, sekarang Morici. Yang tadi pakai akunnya Morici siapa ya? Kalista. Saya, Pak. Oh ya, silakan. Kamu lihat apa sekitar rumah kamu? Yang kamu tempatin sekarang? Lemari. Lemari. Terus apa lagi? Kursi. Kursi. Apa lagi? Pak. Oke. Ada lagi? Ricardo ya? Silakan Ricardo. Kamu lihat apa? Coklat. Itu lemari, meja, kursi. Oke, lemari, meja, kursi. Apa lagi? Sudah? Sudah, Pak. Oke, sudah. Tadi Bapak lihat Cita ya? Cita udah katakan juga ya? Sama Rafael ya? Cita dulu ya? Silakan Cita. Di sekitar kamu lihat apa? Buku, pensil, Pensil, penghapus, penserut. penserut. Tapi Rafael, kamu lihat apa di sekitar kamu, Rafael? Tas, tempat pensil, buku, lemari, kipas sama meja, Pak. Oke. Kipas, meja, lemari, tas, tempat pensil, buku. Banyak ya yang dia Rafael. Karena Bapak di sini lihat kamu sudah sama. Belakang ada kipas angin, ada lemari, ada buku, ada pensil, yang kamu lihat ya. Ada lagi yang di rumah? Kelihatan ada. Saya, Pak. Clarence ya? Ya, Pak. Oke, silakan Clarence. Kamu lihat apa aja, Clarence? Papan tulis. Papan tulis, terus? Sisir, Pak. Sudah? Sudah. Dila, silakan. Serapin Dila. Buku, tempat pensil, kursi, meja. Oke, buku, tempat pensil, kursi, meja. Tadi Ricardo katakan lagi ya, Ricardo ya? Silakan, Ricardo. Lampu. Ya, Ricardo. Kasih ke teman yang lain ya. Tadi ada yang Larissa. Oh iya, betul. Ya, sekarang kita Larissa dulu. Larissa. Pintu. Apa lagi? Pintu, lemari. Oke, pintu, meja, lemari. Terus tadi ada Atala ya yang katakan ya. Terima kasih ya. Atala silakan. TV, lemari, meja, kursi. TV, lemari, meja, kursi. Nah, bahan-bahan yang kalian sebutkan tadi itu, nah, ada yang sebagian terbuat dari kayu, kertas, dan plastik. Benar ya? Termasuk yang disebutkan di rumah tadi ya. Ada yang terbuat dari ini, kayu, plastik, dan kertas.
Kita akan bahas satu persatu. Kayu dulu. Kayu ya. Nah, kayu itu kamu lihat bagian dari pohon. Pohon yang besar, ya, diambil batangnya, dan pohon itu harus ditebang atau dimatikan. Kalau pohon ditebang, oksigennya jadi berkurang ya, tapi harus ditanam kembali dengan bibit yang sama. Nah, dari batang kemudian diambil kayunya seperti yang kalian pakai sekarang yang di kelas. Ada meja, ada kursi, ada lemari, ada loker, pintu, yang di situ juga sama. Tadi yang di luar juga seperti pintu ya. Ada pintu, ada lemari, ada meja, itu semuanya terbuat dari kayu. Kecuali meja kalian yang terbuat dari plastik. Nah, itu ada ya. Tapi yang di sini, yang di kelas, kebanyakan terbuat dari kayu. Ya, itu bahan-bahan dari kayu. Prosesnya panjang. Kita harus potong dulu pohonnya, diambil kayunya jadi lembaran, baru dibuat jadi kayu. Nah, ini ya, pertama di pengrajin, kemudian dikirim ke pabrik, terus menggunakannya truk biasanya, membawanya itu, karena kayunya besar-besar, terusnya harusnya depan besar. Nah, biar awet, kayu biasanya ada yang dijemur, ada yang dikasih cat kayak kalian ini namanya dikasih cat lapisannya. Kalau kayu yang dikasih cat seperti apa Pak? Seperti yang nanti kalau kalian pulang jalan ke arah SMA, di situ ada kayu yang tidak dicat. Ya, jadi kayunya masih berwarna coklatnya coklat muda, seperti warna lengkap tapi dia belum dicat. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini lanjutannya. Kalau tidak dikasih seperti kalian ini, kayunya gampang rusak. Yaitu ini, dimakan oleh rayap. Nih ya. Nih. Dimakan oleh rayap. Rayap itu apa? Hewan kecil seperti semut yang merusak kayu. Biasanya kalau kayu yang tidak dilapisi atau tidak dijemur dulu biar rayapnya nggak ada, itu dalam waktu cepat dia akan bolong. Bolong kecil dulu, awalnya bolongnya cuma sekecil ini, seujung jari ini bawah. Tapi lama-lama kayu itu akan rapuh karena di dalamnya sudah dimakan rayap semua. Nah, itu yang serangga pemakan kayu kalau kayunya tidak dilapis. Nih, contoh benda. Kalau pensil yang kalian pakai, nah, itu adalah pensil tidak mungkin dimakan rayap. Karena Pak, sudah ada pelapisnya, ada warna-warnanya itu kan. Coba lihat pensilnya. Pensilnya pasti sudah ada apa? Ada pelapisnya. Biarpun hanya berwarna biru atau hitam, pensil itu sudah ada pelapis, jadi tidak mungkin dimakan oleh rayap. Nah, itu kan pensilnya lebih pasti. Ya, pasti. Oke, kita lanjut ya. Itu contoh-contohnya. Itu ada meja, kursi, pensil, lemari. Terus ini apa ya? Satu lagi ya? Rak buku ya ini ya, lagi salah. Rak sepatu. Oke, kita lanjut. Nah, kertas. Kertas contohnya buku kalian. Ya, buku kalian. Buku, kertas, kardus, koran, atau tisu yang ada di meja Bapak itu, sama yang di atas bawah, itu ternyata semuanya dari kayu. Makanya kalau kadang kalian video diri itu kan ada yang mengolah kayu menjadi tisu, gitu kan? Ada yang menjadi kertas. Nah, itu prosesnya panjang. Kita akan lihat ya filmnya ya. Proses pembuatan apa namanya kertas. Benar. Benar ya yang di rumah ya.
Bapak siapkan dulu proses pembuatan kertas. Hai guys, Ya. Nih ya, Bapak kan sekarang film pembuatan kertas. Ini yang dibikin oleh seorang anak. Oke, kita akan mulai. lagi dengan aku di Sudah Gaming. Nah, ini yang dibikin. Adik masih pendek. Gambaran sederhana tentang proses pembuatan kertas di pabrik kertas. Pohon yang dipakai untuk bahan pembuatan kertas adalah cemara, pinus, akasia, bambu, dan Oke, Bapak sambil jelasin ya. Bapak stop dulu. Ini contoh bahan yang untuk membuat kertas. Ya. Ada pohon cemara, pohon pinus, kayu putih, akasia, aspen, sama batang bambu. Itu juga bisa, tapi kertasnya agak cepat biasanya ya. Nah, dari sisa kertas nanti bisa menjadi tisu. Nah, nanti seperti apa? Kita simak ya. Kita lanjutkan dulu. sebagainya. Pertama-tama adalah pohon yang sudah besar ditebang. Pohon yang sudah ditebang disebut log atau kayu gelondong. Kayu diangkut ke pabrik untuk diproses menjadi kertas. Di pabrik, proses pertama adalah kayu dikelupas dan dibuang kulitnya terlebih dahulu. Kayu yang sudah dikelupas kulitnya, potong kecil-kecil sebesar korek api. Potongan kayu kemudian dicampur dengan air dan bahan kimia, kemudian direbus untuk dijadikan bubur kertas. Bubur kertas yang sudah jadi ditambah bahan kimia lagi agar menjadi putih dan sempurna. Bubur kertas yang sudah putih siap dicetak menjadi kertas dalam gulungan yang besar. Kertas gulungan besar dipotong ke gulungan kecil untuk dijadikan buku dan lain sebagainya. Oke, itu tadi proses pembuatan sampai ke buku kalian. Ya. Dari awalnya kayu, terus kemana habis kayu? Ingat nggak? Kayu ditebang terus kemana? Ke pabrik. Ke pabrik kertas. Oke, pabrik kertas. Terus habis itu kemana lagi? Habis pabrik kertas diapain di situ? Dipotong kulitnya. Dipotong-potong kecil-kecil, ya kan? Dipotong kecil, dicampur dengan air, ya kan? Air panas. Iya, di air panas direbus, dia menjadi bubur, terus menjadi gulungan kertas besar, baru dipotong-potong. Nah, itu sisanya ya. Bapak sengaja stop di situ ya. Di situ ada 4 barang yang semuanya terbuat dari kertas. Ya. Yang pertama itu ada tisu. Ya, sering yang kalian pakai. Ternyata tisu itu dari kertas. Jadi semakin banyak tisu yang digunakan, semakin banyak pula pohon yang tebal. Caranya seperti itu. Nah, yang kedua buku.
Nah, Bapak paling tidak suka ada anak atau siswa ataupun anak Bapak sendiri yang suka main kertas disobek lalu dibuang. Ya, kenapa tidak sukanya? Karena proses pembuatan kertas itu yang terbuat dari pohon. Ya. Kan ada sering ini ya, iseng ya kalian, misalnya entah itu kalian atau bukan ya, ini yang terjadi di anak-anak kelas 3 yang dulu sebelum COVID juga pernah ada yang seperti itu. Ada anak yang sengaja nyobek kertas, terus dijadikan sama seperti semut tadi ya, dijadikan pesawat-pesawatan. Terus anak itu lari keluar, akhirnya di koridor melemparkan kertasnya sampai ke bawah. Ada dulu sebelum pandemi seperti itu. Terus ada juga yang sengaja anak membawa kertas, dia disebarin kayak kertas origami itu yang disebarin di bawah. Ada juga yang seperti itu. Makanya kalau yang seperti itu yang tidak ada gunanya manfaatnya, Bapak biasanya tegur. Ya. Kenapa kertas dibuang-buang? Terus itu kan terbuat dari apa? Nah, selain kertas, buku yang kalian lihat di situ WhatsApp ada gambar layang-layang. Nah, layang-layang pun juga ada yang dari kertas, ada yang dari plastik kalau sekarang. Kalian pernah lihat nggak layang-layang dari plastik? Pernah ya? Pernah. Selain plastik ada juga layang-layang yang terbuat dari kain. Pernah lihat? Pernah? Kalau saat jalan ke pantai, ada yang jual layang-layang, bentuknya burung, bagus kupu-kupu. Itu terbuat dari kain. Oke, berikutnya ada koran. Yang di atas itu adalah contoh produk yang terbuat dari kertas ya. Apakah stop dulu? Tadi sampai mana sih? Oh, sampai sini ya? Tadi ya? Oke, Bapak kembali ke presentasi ya. Oke, berikutnya kita kembali ke presentasi kita. Apa sih? Nah, yang atas. Kita kemunduran kita kembali. Nih, tadi ya kita sudah melihat proses pembuatan kertas. Jadi ini Bapak nggak usah jelasin lagi. Seperti yang tadi dijelaskan dalam video. Contohnya tadi ada itu ya, ada buku, layang-layang, tisu, koran. Nah, sekarang yang ini plastik. Tadi yang di rumah seperti apa plastik tadi? Masih ingat nggak? Yang di rumah tadi ada yang berjenis plastik. Bahannya apa aja coba? Kalau yang kelas tadi kan belum, baru jam ya. Oke, baru jam yang terbuat dari plastik. Terus selain jam, kalau yang di kelas ini ada botol minum, seperti yang punya Asel, ada tempat pensil dari apa ini? Plastik ya? Kayu ya? Ya ini yang punya JC, sama juga kamu JC. Ya, tunjukkan bukunya. Nah, di bukunya JC itu ada sampul plastik. Ya, terima kasih ya JC ya. Terus plastik yang lagi, nah botol minum mobil, terus ini ya, asalnya ya di sini ya. Coba lihat di tempatnya jalan ada lem. Ini di tempat pensil. Coba lihat di situ. Terus ada penggaris kalau nggak salah. Yang situ. Oh ya bawah ya. Tadi yang bawah penggaris ini siapa? Oh ini punya Jose.
Nah, barang-barang yang kalian pakai itu tadi terbuat dari plastik. Nah, plastik itu murah, tahan lama, nyatanya dia awet ya. Kalau minum saja dipakai 2-3 bulan yang seperti Josephonia atau Hassel punya itu nggak masalah, asal nyucinya benar. Ya, kalau nyucinya nggak benar pasti akan bau di dalamnya itu ya. Nah ini plastik buat tempat masker atau penggaris. Itu penggarisnya? Iya, tapi udah dirusak. Nggak apa-apa, masih bisa dipakai. Nah, plastik itu dapat dijadikan ember, gayung yang kalian ada di rumah. Ada yang jadi payung. Kalau hujan, dia tidak tembus air. Kalian nggak mungkin kan payungannya pakai kertas di atasnya, pas tembus ya. Kalau pakai kertas ya, pakai kain juga sama. Kalau kalian jalan-jalan pakai kain di atasnya, itu kan kain Superman pasti tembus. Nah, itu contoh benda-benda yang terbuat dari plastik. Tapi plastik jangan dibuang sembarangan. Ada yang tahu kenapa ya? Plastik nggak boleh dibuang sembarangan. Ya, ada yang tahu? Kenapa plastik tidak boleh dibuang sembarangan? Yang diserah dulu, ada yang tahu nggak? Lihatnya ke depan itu ada jawabannya. Karena terbuat dari pohon. Bukan. Ayo, lihatnya di PowerPoint yang Mama kasih ya. Tuh, plastik kenapa tidak boleh dibuang sembarangan? Lihat ya, di kalimat terakhir. Plastik bukan waktu yang lama untuk terurai. Jadi, di dalam tanah, plastik itu tidak bisa langsung hancur. Ya. Apalagi yang bentuknya ember, kalian kubur di masih ada embernya. Karena dia tidak bisa terurai oleh bakteri. Sedangkan sekarang ada plastik-plastik yang daur ulang, itu khusus untuk daur ulang saja ya. Biasanya dibuat lagi menjadi barang yang lebih keras. Jadi seperti kayu, bukan ada kayu yang daur ulangan. Ada plastik yang berwarna hitam, yang ini hasil Lama terurai, Pak. Karena plastik lama terurai, Pak. Nah, ini ya. Untuk mengurai plastik itu ada 3 cara, yaitu reduce, reuse, sama recycle. Coba lihat ke depan ke ini aja, ya. Yang lihatnya ke bawah tapi ke ini aja. Nah, mengurangi. Contohnya begini. Di salah satu minimarket sekarang sudah tidak menyediakan kantong plastik untuk kalian belanja, benar nggak? Ya di rumah benar nggak, benar Bapak? Di salah satu minimarket atau supermarket juga boleh, sudah tidak menyediakan kantong plastik untuk kantong belanja, benar nggak? Contohnya, misalnya di Bapak sebenarnya salah satu merek ya, merek toko belanja ya. Di Jogja misalnya, Jogja supermarket itu sudah tidak menyediakan plastik untuk kantong belanja, tapi mereka menyediakan kardus ya, karena mereka mengurangi penggunaan plastik. Kenapa? Darren? Oke, lanjut. Contoh lagi, misalnya kalian juga bisa ikut berperan di sini. Nah, contohnya, contoh peran kalian ya dalam mengurangi plastik, misalnya belanja ke warung, nggak usah minta plastik untuk dibungkus, dibawa sendiri, atau kalian bawa plastik yang dari tas yang dari kain atau dari bag atau yang dari kertas untuk berbelanja. Nah, itu cara mengurangi plastik yang bisa kalian lakukan. Ya, misalnya nih,
Jose disuruh ke warung sama orang tuanya, ya, entah membeli telur, entah membeli apa ya, bumbu dapur atau apa. Jose-nya membawa plastik sendiri dari rumah. Nah nanti tinggal plastiknya itu dikasih ke mamanya, suruh masukin yang dibelanjakan oleh Jose, misalnya, ya. Itu cara kalian yang paling gampang mengurangi penggunaan plastik. Nah, cara menguranginya juga dengan cara menggunakannya kembali. Misalnya tadi satu plastik buat berbelanja kemana-mana, atau plastik yang kalian miliki kalian gunakan misalnya apa ya, kalau plastik itu ya bisa buat kantong plastik atau buat media tanam, tapi itu sekarang ya dilakukan ya. Nah yang ketiga, mendaur ulang. Mendaur ulang itu misalnya yang bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ya. Kalau kita daur ulang paling cuma bisa memakai plastik itu kembali menjadi anyaman, misalnya tikar atau apa, tapi itu lama dimakainya. Ada juga yang memakai bungkus kopi itu menjadi tatakan gelas, itu daur ulangnya seperti itu ada. Nah itu cara-cara mengurangi plastik. Jadi kalau kalian ingin berperan dalam pengurangan plastik, silahkan yang bisa kalian lakukan. Misalnya tadi ya, membawa kantong belanja sendiri, terus tidak memainkan plastik atau mengubur plastik sembarangan, mending kalian buat ke sampah sekalian ya, jangan langsung diketanahi. Oke, kita lanjut, masih ada lagi. Oke, ini yang reuse ya, memanfaatkan kembali. Misalnya botol minuman yang bekas, yang tadi ditunjukkan oleh Audrey ya, botol minumannya ya. Nah itu dipakai misalnya buat pada tempat ikan atau tanaman, menanam kembali itu bisa. Nah ini recycle, tadi yang Bapak sudah jelaskan. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang bisa dimanfaatkan ulang. Biasanya sampah-sampah plastik itu, kita temunya itu masuk. Kalau kebelet, badannya jauh. Kalau itu ada ujung kan. Asal minum sekalian enggak? Kalau mau lanjutin. Bisa ya? Bisa disimpan. Dipegang gimana? Isi aja. Bisa nggak ininya? Bisa nggak? Kita lanjut ya. Recycle. Daur ulang plastik yang biasanya dipakai di pabrik plastik daur ulang itu bisa menjadi plastik, kantong plastik yang hitam. Kan biasanya kantong plastik itu ada dua ya, yang putih, yang bening sama yang hitam. Nah kalau yang hitam biasanya baunya seperti bau menyengat gitu. Itu adalah contoh plastik daur ulang. Ada juga plastik yang dijadikan pot. Nah, selain jadi pot, ada juga jadi gayung botol mandi itu. Itu juga dari plastik daur ulang sudah ada. Terus ada yang menjadi sapu. Sapu ada yang dari plastik kan sekarang.
Nggak hanya dari sapu apa yang hijau itu, tapi ada juga yang dari plastik. Nah, itu contoh barang recycle plastik yang sudah digunakan kembali. Lambangnya seperti ini ya, recycle ya. Oke, sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada nggak? Ada nggak? Tidak ada, Pak. Yakin nggak ada? Oh, Gloria, silakan. Pak, TIK ulangan tidak. Minggu depan ya. Masa besok yang masuk langsung TK cuma ulangan doang? Minggu depan aja. Ada lagi yang mau tanya? Ada nggak? Mari kita bermain saja. Kemarin. Bentar ya, bukan yang ini. Kan ini udah kan? Ih, kenapa BTS namanya? Kamu mau ya? Ini lagi. Bentar ya, kita akan main-main nih. Kalau nggak ada yang tanya. Ini kemarin saya. Ini Jamaica Games besar. Bentar, kita cari yang ini aja lah, duduk aja. Yuk kita berdiri. Mari kita berdiri. Mari kita berdiri. Hahaha. Kamera siapin dulu ke bawah. Jose mah minum baik, mari kencing loh. Dalamnya ikutin aku mau minum. Padahal habis punya dia tadi. Nah, ini kameranya masih mau kasar ya. Kita akan mulai ya, body pop. Silakan ikutin ya. Ya, silakan yang di rumah ikutin. Oh, udah ya Pak dulu ya. Terakhir ya Pak.
ide doang. Kalau yang suka main TikTok pasti bisa ya main TikTok. Oke, sudah selesai. Oke, kita tunggu Pak Dwi ya. Pak Dwi-nya udah punya. Nah, sekarang olahraga. Silakan Pak Dwi ya. Ingat ya, bahasa Indonesia tidak ada tugas. Yang ada PKN. Tadi yang menulis, tadi yang kalian tulis, yang apa semut sama itu, silakan langsung difoto aja. Yang di rumah juga sama ya, yang semut sama yang tadi ya, film tadi ya. Nanti dimasukin ke classroom, oke? Kita tunggu Pak Dwi dulu. Oke, pelajaran olahraga nanti Pak Dwi kayaknya mau ngasih teorinya deh. Tidak praktek dulu. Kan kalian nggak bawa semua olahraga kan? Jadi nanti nunggu Pak Dwi dulu. Bapak ada dulu. Nah, mau Pak Dwi. Oke, mana Pak? Kenal ya, sama Bapak ya? Kenal kan? Aku tahu Pak Dwi. Iya, Pak Dwi ya, betul ya. Oke. Halo anak-anak yang di rumah, selamat pagi. Halo. Pagi, Pak. Pagi Pak Dwi. Pagi, Pak. Pagi Pak Dwi. Pagi Pak. Pagi, Pak. Pagi Pak. Pagi, Pak Dwi. Bentar ya, Bapak persiapkan dulu ya. Selamat pagi Pak. Nanti doanya tunjuk aja ya, Pak. Doanya apa? Doanya apa? Tunjuk aja anaknya. Oh iya. Doanya pentingnya di sini. Iya. Keluarin nanti. Oh, maksudnya. Oh iya. Halo Google, gitu ya. Halo Google, search for vehicle. Login with email. Pelajaran terakhir ini ya? Pelajaran terakhir ya? Iya, dan terakhir. Indonesia udah. Berarti setelah ini kalian Bahasa Indonesia, pulang, ya kan? dan juga. Iya. Ini kan PJO pas sekarang.
Oke, Bapak akan presentasi sedikit ya. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah terlihat. Sudah, Pak. Oke, sudah terlihat ya? Nah, Sudah, Pak. bentar ya. Oke, anak-anak. Nah, di minggu kemarin kita sudah belajar tentang gerak manipulatif menendang yang materi ya kan? Nah, apa sih gerak manipulatif? Ada yang masih ingat tidak? Anak-anak yang di rumah? Ada yang masih ingat apa sih gerak manipulatif ini? Ya, gerak manipulatif ini yaitu aktivitas gerak ya. Aktivitas gerak kalian ya, memainkan sebuah media atau benda ya. Jadi untuk contoh sederhananya ya, dalam aktivitas kalian sehari-hari, misalkan ya, kalian di sekolah melakukan sebuah aktivitas gerak manipulatif. Misalkan ya, kalian sekarang sedang, misalkan itu siapa yang di belakang namanya? Jose. Nah, Jose. Sekarang Jose sedang pegang apa itu? Ya, pensil dan penghapus ya. Nah, Jose sekarang sedang memainkan pensil dan penghapus ini. Pensil dan penghapus ini sedang diapakan ini? Ditusuk. Sedang menusuk penghapus. Nah, Jose ini juga salah satu contoh gerak ya. Jose sedang melakukan salah satu contoh gerak manipulatif ya. Kenapa disebut contoh gerak manipulatif? Karena Jose sedang memainkan benda atau media ya. Bendanya apa? Apa Jose itu yang dimainkan? Pensil dan penghapus ya. Nah, misalkan di sekolah juga kalian sedang melakukan, misalkan sedang menulis ya. Kalian sedang menulis, itu merupakan gerak manipulatif atau bukan? Gerak manipulatif atau bukan? Ya, gerak manipulatif ya. Karena kalian sedang melakukan aktivitas gerak ya, yaitu menulis, menggunakan apa medianya? Pensil ya. Itu merupakan contoh gerak manipulatif ya. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, siswa tujuan pembelajaran hari ini bukannya minumnya sendiri-sendiri ya? Hah? Ya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mengetahui gerak manipulatif menendang. Ya. Kemudian siswa mampu melakukan tendangan menggunakan kaki bagian dalam. Ya. Nah, gerak manipulatif sudah Bapak sampaikan tadi barusan ya. Gerak manipulatif merupakan aktivitas gerak ya dengan memainkan sebuah benda atau ya medianya itu sendiri yaitu misalkan ada pensil ya, kemudian tempat minum ya. Seperti itu ya. Jika kalian di lingkungan sekolah. Jika kalian di rumah, mungkin kalian bisa menemukan pada saat kalian akan biarkan saja. Oke, jika kalian di sekolah atau di rumah ya, nah jika di rumah kalian misalkan akan mengambil gelas di dapur, ya, tentu saja mengambil gelas menggunakan apa?
menggunakan tangan ya, menggunakan tangan. Kemudian ya ada lagi misalkan kalian memainkan atau sedang memegang sendok pada saat kalian sedang apabila kalian menggunakan sendok sedang makan ya. Apabila kalian sedang makan, tentu saja kalian memegang sendoknya, mengambil nasinya dan lauknya, kemudian memasukkannya ke mulut ya. Itu juga sama, termasuk ke dalam gerak manipulatif ya. Tentu saja nah dalam konteks PJOK ya, dalam pembelajaran PJOK ini kita memainkannya seputar olahraga. Bisa bola ya, bisa misalkan sepak bola, di sini kan menendang, bisa bola kecil melempar ya, kalian sudah kan melakukan melempar ya? Iya, ya. Seperti itu. Nah, apa sih Pak menendang itu? Menendang merupakan salah satu teknik dasar ya dalam olahraga sepak bola ya. Dalam olahraga sepak bola. Menendang merupakan teknik mengayunkan kaki ya, dengan kuat sehingga bola langsung tertuju ke gawang atau target yang jauh ya. Biasanya pemain-pemain bola ini atau para supporternya ini pada saat bolanya masuk ke gawang bersorak gembira ya. Wah, gol ya kan. Nah, itu menandakan bahwa pada saat terjadi gol ini ya, itu merupakan peristiwa yang baik ya, atau kejadian yang bagus ya, yang ditandai dengan tercetaknya gol oleh timnya, misalkan ya, misalkan MU lawan Madrid ya. Apabila MU memasukkan gawang bolanya ke gawang, tentu saja akan mendapatkan poin 1 ya dari MU ini. Seperti itu. Nah, kemudian mengayunkan kaki ya, dengan cara mengayunkan kaki ke arah bola ya. Sebenarnya mengayunkan kaki ini juga bisa kalian lakukan di sini ya. Misalkan contoh, coba kalian ayunkan kaki seperti ini. Ayunkan, coba ayunkan. Ayunkan. Nah, ya, seperti itu ya. Hanya saja dalam sepak bola gerakan menendang itu gerakannya lebih kencang ayunannya ya. Kemudian ayunannya juga tidak beberapa kali, melainkan hanya 1 kali saja. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, dalam olahraga sepak bola terdapat berbagai macam teknik menendang, yaitu menendang kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki. Ya. Nah, apa sih Pak kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki ini Pak? Saya kurang paham. Nah, di sini sudah Bapak contohkan ya. Ada posisi kaki terlihat dari atas. Ya. Nah, untuk kaki bagian yang Bapak tunjuk ini, lihat ya, Bapak gerak-gerak di sini ya. Bapak gerak-gerak di sini. Nah, kaki bagian ini ya. Kaki bagian ini yaitu kaki bagian dalam ya. Ini kaki bagian dalam ya. Apabila kalian menggunakan kaki kanan ya menendangnya ya. Dan ini juga sama ya. Ini adalah kaki bagian dalam. Ya, kaki bagian dalam. Kemudian yang atas ini ya. Ini adalah bagian punggung kaki. Ya, bagian atas ini sama, sebelah kiri juga. Ini adalah bagian punggung kaki. Ya. Kemudian yang terakhir itu ada kaki bagian luar. Ya, kaki bagian luar sebelah mana Pak? Nah, ini adalah kaki bagian luar. Ya, ini kaki bagian luar. Sama sebelah sini juga ini adalah kaki bagian luar. Ya, seperti itu. Coba, anak-anak yang di rumah, halo. Halo. Nah, apabila Bapak tunjukkan ke arah mana, tolong sebutkan ini kaki bagian apa ya. Ini kaki bagian apa ya. Tolong disebutkan ya. Oke? Ya. Sendiri-sendiri mana? Sendiri-sendiri. Ya. Nah, coba anak-anak yang di rumah, ini kaki bagian apa?
Dalam. Ya, kaki bagian dalam. Kaki bagian dalam. Sekarang ini kaki bagian apa? Punggung. Punggung kaki. Ini kaki bagian punggung kaki. Ya. Kemudian ini kaki bagian apa? Ayo. Kaki bagian apa ini? Kaki bagian yang di rumah, halo. Luar. Pada kemana ini? Ini ada di PJOK-nya, Dek. Ini kaki bagian apa ini? Luar. Iya, kaki bagian luar. Ya. Paham ya? Sampai sini ya, ini kaki bagian dalam. Ya. Kemudian ini bagian punggung kaki, ya, sama sebelah sini juga. Kemudian yang sebelah sini adalah kaki bagian luar, ya, sama sebelah kiri juga nih. Ya. Oke, coba sekarang Bapak mau bertanya ke yang di sekolah, ya. Ini kaki bagian apa? Punggung kaki. Kemudian ini kaki bagian dalam, ya. Kemudian yang di sini kaki bagian luar, ya. Nah, nanti apabila sama Bapak disuruh menendang menggunakan kaki bagian luar, berarti yang mana? Yang ini atau ini? Ini ya. Nah, ini adalah kaki bagian luar. Kemudian disuruh menendang menggunakan kaki kameramennya mana? Sebentar. Mau toilet? Yang di ujung sana. Ujung sana tahu nggak? Tadi kamu mana? Tahu nggak? Ya, harap diingat ya anak-anak ya, ini kaki bagian dalam, ini punggung kaki, dan ini kaki bagian luar, ya, seperti itu. Nah, ini merupakan contoh gerakan kalian pada saat menendang ya. Ini menendang menggunakan kaki bagian apa ini? Dalam. Ya. Yang di rumah ini kenapa diam-diam aja, ngantuk kah atau gimana mungkin? Ya, menggunakan kaki bagian dalam ya, yang atas ini juga sama yang bawah juga ya. Mungkin gerakannya di sini bukan menendang, lebih ke mengoper ya, menggunakan kaki bagian dalam semua ini. Oke, nah pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Apakah sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan tentang pembelajaran hari ini? Tidak ada. Oke, untuk tugasnya ya. Untuk tugasnya kalian hari ini melakukan Untuk tugasnya kalian hari ini yaitu melakukan teknik pembelajaran gerak manipulatif, yaitu menendang ya. Nah, nanti akan Bapak tuliskan dan Bapak tentukan juga untuk gerakannya, yaitu kalian menendang menggunakan kaki bagian dalam kah, kaki bagian luar kah, atau bagian punggung kaki kah ya. Nah, nanti setelah kalian melakukan atau melaksanakan pembelajaran PTMT ini ya, kalian bisa cek di Google Classroom seperti biasa ya. Bapak akan menampilkan tugas beserta contoh videonya ya. Gerakan menendang kaki ya, menggunakan kaki, misalkan kaki bagian dalam ya. Seperti itu ya.
Jadi hari ini tetap ada tugas ya. Kemudian batas pengumpulannya ya, Bapak batasi sampai besok pagi. Ya. Sampai besok pagi karena mungkin kalian sekarang belajar sampai pukul 10.20 ya. Jadi agak lumayan lama. Ya. Jadi Bapak batasi sampai pagi, besok pagi. Seperti itu. Apakah ada yang mau ditanyakan tentang pembelajaran hari ini? Ingat ada tugas ya, Nak ya, dikerjakan ya. Tidak ada yang mau bertanya? Oke. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, Bapak ingin bertanya nih, ya, ke anak-anak yang di rumah. Ya, oke. Nah, Bapak ingin bertanya ke siapa ya? Christian Atala. Halo, Christian. Iya, Pak. Iya. Nah, bentar Bapak presentasikan nih ya. Bentar. Christian, halo. Iya, Pak. Nah, di sini Bapak tunjukkan ya kursornya, nanti sebutkan ini kaki bagian apa ya. Pak? Ya. Halo, Christian? Ya. Ya, nanti Bapak tolong disebutkan ya, misalkan ini bagian apa, ini bagian Ya. apa, seperti itu ya. 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 Christian, tolong sebutkan ini kaki bagian apa? Punggung. Ya, punggung. Kemudian ini kaki bagian apa? Dalam kan. Iya. Kemudian ini terakhir? Luar. Iya, luar. Oke, terima kasih. Bapak lanjut bertanya lagi. Siapa ya? Kenneth. Haikal. Halo, Kenneth. Halo. Halo. Nah, coba sebutkan ya, Kenneth ya. Ya. Iya. Ini kaki bagian apa, Kenneth? Luar. Nah, kaki bagian luar atau dalam ini, teman-teman? Dalam. Dalam, ya. Ini kaki bagian dalam, ya. Ini kaki bagian apa, Kenneth? Punggung. Punggung, betul. Nah, terakhir ini baru kaki bagian apa? Kaki bagian apa, Kenneth? Dalam. Ya? Dalam. Dalam. Luar, ya. Jangan terbalik ya. Ini pokoknya yang berada di sisi dalam kaki kalian ya, baik kanan ataupun kiri, itu kaki bagian dalam ya, yang tertutup oleh kaki sekalian satu sama lain ya. Nah, jika di sini ini adalah kaki bagian luar ya, ini kaki bagian punggung kaki. Oke, Bapak ingin bertanya lagi ke Yeskiel Aurora. Halo? Iya, Pak. Iya. Nah, bisa tolong sebutkan ya, Nak ya? Ya. Oke. Nah, ini kaki bagian apa, Aurora? Punggung. Punggung. Ini kaki bagian apa? Dalam. Dalam. Ini kaki bagian apa? Luar. Iya, oke, good job. Terima kasih ya. Oke, Bapak rasa untuk pembelajaran hari ini cukup sekian ya. Kalian sebentar lagi akan pulang ya. Pukul 10 berapa? 20 ya, 10.20 ya. Nah, sebelum Bapak tutup ya, sekali lagi Bapak bertanya, apakah ada yang mau ditanyakan tentang pembelajaran hari ini, tentang praktek hari ini?
Tidak ada? Oke. Jika tidak ada, nah, Bapak akan tutup untuk pembelajaran hari ini. Kalian akan yang pimpin doa, nanti Bapak tunjuk ya. Ya, nanti akan Bapak tunjuk untuk yang pimpin doa. Oke, Bapak minta tolong, siapa yang masih di luar ini? Jose ya? Kita tunggu Jose datang ya. Ayo Jose duduk, kita doa. Ya, Bapak minta tolong Cita buat mimpin doa ya. Iya, Pak. Iya. Ya, silakan dipimpin teman-temannya. Teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas meet pagi ini. Sekarang kita akan mengerjakan pelajaran selanjutnya. Tolong bimbing kami dan berkati kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Cinta. Ya, sebentar. Ya, sebentar. Bapak tanyakan dulu. Duduk. Anak-anak yang di rumah biasanya setelah pembelajaran selesai kalian langsung berdoa atau gimana? Grammarly helps you work more efficiently, which makes accomplishing your work goals easier. Nah, kita tunggu pulang aja 4 menit lagi.
Ya, sudah waktunya pulang. Ya. Anak-anak yang di rumah boleh ya, silakan meninggalkan mic-nya. Terima kasih ya. Dadah. Dadah, terima kasih. Dadah, Pak. Dadah, Pak. Dadah. See you next time. Halo Jose, dadah Jose, aku pulang. Gitu-gitu ya. Kalau di kelas gitu kayak gini. Semuanya. Tetap di bangkunya. Sudah. Kalian